Hahaha, ketemu lagi sama saya di channel Rune Mana Live. Hari ini saya akan mengenalkan salah satu yokai yang sangat merepotkan, yaitu penjaga ladang bunga Yuka Kazami. Setelah saya dapat request dari teman toho saya, langsung lihat-lihat blog soal Yuka. Ternyata Yuka cukup terkenal dulu dan pernah jadi tamu dalam game Seiho Project Kyoku yang kedua. Tapi saya tidak akan mengenal Yuka yang di Seiho Kyoku, hanya yang di toho saja, oke? Sebelum mulai, saya mau berterima kasih yang sudah request. Tanpa itu, mungkin saya bingung mau mengenal atau bahas siapa lagi ya. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel saya agar saya lebih semangat lagi buat kontennya, oke? Share ke teman-teman toh kalian juga ya. Sudah, terima kasih. Oke, langsung saja ya. Yuka Kazami, yokai berumur panjang yang disebut master bunga dari 4 musim, yang tempat aktivitas utamanya adalah Taman Matahari ya, sebuah ladang yang dipenuhi tertutup bunga matahari. Dia menyukai bunga musiman, jadi sepanjang tahun dia pindah ke tempat masing-masing di mana bunga tumbuh. Bunga musim semi untuk musim semi, bunga musim panas untuk musim panas, bunga musim gugur untuk musim gugur, dan kadang-kadang bunga musim dingin untuk musim dingin juga ya. Yuka membuat penampilan pertamanya di game PC 98 ya, Toho Project keempat Lotus Land Story ya, sebagai boss tag kelima dan boss terakhir ya. Dia kemudian muncul sebagai karakter yang dapat dimainkan di Toho 5 Mystic Square ya. Setelah itu, ia muncul kembali sebagai karakter yang dapat dimainkan dalam Toho ke-9 Fatamorgia of Flower Pew ya. Yuka adalah pemelihara bunga segala musim ya, diibaratkan sebagai kekuatan alam yang dimiliki kekuatan luar biasa ya. Dianggap sebagai sangat tua ya, mengingat sikap dan pengetahuannya tentang penyebab dibalik insiden penghalang besar 60 tahun yang lalu. Tempat aktivitas utamanya adalah Taman Matahari. Dia dulu tinggal di Mugenkan ya, rumah besar di perbatasan antara Gensokyo dan dunia fantasi, dijaga oleh 2 penjaga gerbang, Eli dan satu lagi Kurumi. Yuka adalah yokai yang merepotkan dan suka bermain. Dia menjunjung tinggi kekuatan dan suka memandang rendah dan mempermainkan mereka yang lebih lemah darinya. Dia cerdas dan benar-benar menikmati mempermainkan orang dengan cara yang salah melalui berbagai metode. Mulai dari hanya bercanda dengan lawannya hingga mengklaim sebagai penyebab insiden perfect momento in strict sense ya. Artikel menyatakan tingkat ancamannya sebagai sangat tinggi ya, dan tingkat persahabatan manusianya sebagai yang terburuk ya. Namun dia juga cenderung mengunjungi desa manusia dan terlihat cukup sopan ya. Selain sering muncul di kuil Hakure dengan damai seperti di Fatamorgia of Flower Pew ya. Yuka terbukti agak tidak aktif karena usianya di Lotus Land Story. Daripada secara langsung berpartisipasi dalam insiden yang dia sebabkan, dia hanya pergi tidur seolah mengabaikannya. Dalam seri Window ini semakin diperkuat, dia hampir tidak bergerak dari Taman Matahari sama sekali, dan dengan demikian biasanya tidak secara aktif mencari lawan. Namun ada pengecualian untuk hal ini ketika sesuatu yang menarik perhatiannya, seperti yang ditunjukkan dalam The Mystic Square dan Fatamorgia of Flower Pew ya. Dalam official Toho 4 Lotus Land Story, Yuka memiliki mata hijau dan rambut lurus sepanjang pinggang yang menutupi mata kanannya. Dalam penampilan pertamanya di stage kelima, dia mengenakan piyama pink muda dan topi tidur. Dia juga membawa arloji saku merah muda besar dengan angka Romawi ya. Pada stage terakhir serta di Mystic Square, Yuka mengenakan celana kotak-kotak merah dan rompi dengan warna dan pola yang sama di atas kemeja putih polos dengan pita kuning yang diikatkan di kerah.
Selain membawa di tangannya payung, tidak biasanya di antara karakter Toho, Yuka tidak dihiasi dengan aksesoris rambut atau topi dalam penampilan. Setelah Lotus Land Story, rambutnya bergelombang dan dipotong sebahu. Pada Fata Morgia Flower View, dia mengenakan rok kotak-kotak merah alih-alih celana kotak-kotak matanya merah ya. Pakaian alternatif Yuka di Fata Morgia of Flower View sama dengan pakaian normalnya, kecuali gaunnya berwarna biru. Yuka dikatakan sangat kuat. Dia dinyatakan sebagai salah satu yokai terkuat di sekitar kuil Hakurei di Mystic Square ya. Mengatakan bahwa dia menggunakan kekuatan dan kemampuan fisik yang sangat tinggi ya, yang dia gunakan untuk menghilangkan gangguan tanpa ampun ya. Dia juga sebanding dengan kemampuan alam, mirip dengan peri, meskipun jauh lebih kuat ya di luar alam semesta ya. Jun juga menyatakan dia sebagai bos yang sangat kuat. Selain itu, meskipun ini hampir tidak dapat dianggap sebagai tampilan kekuatan, dia tidak selalu terlihat menerima kerusakan setelah pertempuran ketika ditemui sebagai bos di Fata Morgia of Flower View ya. Mistia Lore dan Cirino ya, daripada benar-benar mengalahkannya setelah secara teknis menang dan skenario mereka sendiri malah melarikan diri darinya ya. Dalam skenario Lirika Prince Reaper, dia masih ditampilkan tidak terluka ya, meskipun Lirika tampaknya tidak melarikan diri dan memiliki percakapan yang cukup ramah dengan dia ya setelah pertempuran sebagai gantinya ya. Mediskin dan Komachi bagaimanapun tampaknya mengalahkannya untuk selamanya ya. Namun terlepas dari kekuatannya, dia tampaknya bergerak cukup lambat di semua penampilannya ya, baik sebagai bos, perlahan melayang melintasi layar di Lotus End Story, serta saat dia dapat dimainkan kecepatan geraknya adalah yang paling lambat dari semua karakter. Di sisi lain, dia bisa bergerak cukup cepat saat menggunakan kemampuannya berubah menjadi bola cahaya. Dan sekarang soal kemampuan Yuka ya, yaitu bisa memanipulasi bunga ya. Yuka mampu memanipulasi bunga, membuatnya mekar atau bergerak wajah bunganya mataharinya ke arah matahari ya, atau membuat bunga layu mekar kembali. Seperti gelarnya, dia bisa menggunakan untuk bunga di semua musim ya. Kemampuan ini dianggap sebagai tambahan kecil untuk kemampuan fisiknya, tetapi dapat bermanifestasikan dalam cara yang merusak ya. Misalnya dia menghancurkan kuil Hakure menggunakan bunga raksasa di salah satu akhir Lotus Land Story ya. Berubah menjadi bola cahaya atau berteleportasi ya. Dalam Lotus Land Story, Yuka terbukti mampu berubah menjadi bola cahaya, memungkinkan dia untuk bergerak dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dari biasanya. Dia juga berteleportasi di sekitar layar di sebagian besar serangan stage 6 ya. Dan terakhir mengkloning dirinya sendiri ya. Dalam permainan yang sama, Yuka mampu membelah dirinya menjadi dua ya. Klon tampaknya tidak mandiri ya, karena menggunakan pola yang sama seperti Yuka ya, menembaknya secara bersamaan dengannya. Oh ya, dan satu lagi ya yang sering dibawa Yuka ya sebagai senjatanya, yaitu payungnya ya. Yuka selalu membawa payung yang tampaknya satu-satunya bunga di Gensokyo yang tidak pernah layu ya, tetapi tidak dijelaskan apakah itu bisa berubah menjadi bunga ya. Sebenarnya itu adalah bunga ya, atau apakah ini hanyalah metafora saja ya. Menurut Rinosuke, itu adalah payung khusus yang mampu memotong sinar ultraviolet ya, serta menghalangi hujan. Dan Makuyuka menggunakannya untuk melakukan serangan yang anggun ya. Oke, dan sekarang adalah soal hubungan Yuka ya, atau pertemanannya ya. Yang pertama yaitu Reimu dan Marisa ya. Tampaknya Yuka telah mengenal Hakurei Reimu dan Kirisame Marisa ya sebelum peristiwa Fata Morgia of Flower View ya. Melalui pertemuan mereka selama di Lotus Land Story ya. Dia menggambarkan Marisa sebagai gadis yang cukup dewasa ya, dan memberitahu Reimu bahwa dia masih menjadi gadis kuil yang malang ya. Yuka adalah orang yang mengirim yokai untuk menghancurkan kuil Hakurei ya selama Lotus Land Story. Marisa melihatnya sebagai orang yang aneh ya. Dan yang satu lagi adalah Eli ya. Di PC98, Yuka tampaknya memiliki semacam hubungan dengan Eli ya, karena dia adalah penjaga gerbang Mugenkan ya.
Ya, segitu saja ya untuk Yuka Kazami ya. Dia salah satu yokai overpower ya. Dia bisa mengendalikan bunga 4 musim sekaligus ya. Dan dia juga yang menciptakan 2 laser sekaligus yang nanti akan ditiru Marisa jadi Master Spark ya. Ya, sejujurnya dia karakter yang ngotot banget ya. Kalah tapi nanti muncul lagi ya. Aduh, kayak di Lotus Lane Story ya. Di stage 5 udah itu tapi muncul lagi di stage 6 ya sebagai boss ya. Tapi Yuka juga kawaii ya. Dia tipe Nesang ya. Atau tipe Mom ya. Gimana ya jelasinnya ya, bingung, tapi yang jelas kawaii ya. Oh iya, untuk kata-kata terakhir ya, atau kata-kata mutiara Yuka ya, saya juga dapat saran dari Bang Rui ya. Oke, setiap orang memiliki cara hidup masing-masing dan menghargai cara hidup orang lain adalah cara hidup saya. Itu diambil dari Osanaremu episode 4 ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya Runa Manalive. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Bye bye bye.